Video ini melanjutkan video saya yang pertama tentang apakah orang Kristen bisa bercerai. Dan saya menyatakan bahwa ada 3 alasan yang membuat seseorang diizinkan untuk bercerai. Salah satunya adalah karena penganiayaan di luar batas. Sekali lagi, bukan penganiayaan biasa, bukan hanya soal dipukul, diludahi, pertengkaran, tetapi penganiayaan di luar batas. Karena selama ini ada banyak wanita yang ditindas, dianiaya, diperlakukan sangat tidak manusiawi. Bahkan ada orang-orang yang mengalami kecacatan karena dianiaya, tangan sampai putus, bahkan memperkosa anaknya. Juga banyak yang mati di tangan suaminya. Pada waktu mereka bercerai, mereka juga masih dianiaya dengan orang-orang Kristen yang menghakimi mereka, yang dengan tanpa perasaan berkata, seharusnya kamu tidak bercerai, kamu telah berdosa karena Tuhan membenci perceraian, kamu seharusnya tetap setia kepada suamimu. Seakan-akan kita berkata, kamu harus menyerah pada waktu kamu disiksa. Jangan kita menjadi hakim-hakim yang memberikan nasihat-nasihat yang kita sendiri belum membuktikan bahwa kita sanggup melakukannya. Kalau saudara berkata perceraian adalah dosa, maka kepahitan, kebencian terhadap penganiayaan juga dosa. Anak-anak yang kemudian membenci orang tuanya karena melihat penganiayaan yang terjadi kepada ibunya juga dosa. Pada waktu mereka akhirnya murtad karena pahit kepada Tuhan, karena apa yang terjadi di dalam keluarganya juga adalah dosa. Jadi jangan hanya memikirkan tentang pernikahannya, tetapi yang harus dilihat adalah dampak dari penganiayaan itu sampai kemana-mana. Seringkali ada banyak yang berpikir perceraian hanya boleh dilakukan kalau ada perzinahan. Maleakhi 2 ayat 16 berkata, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi Tuhan bukan hanya membenci perceraian, tetapi Tuhan juga membenci kepada mereka yang melakukan kekerasan kepada pasangannya. Tuhan tidak kompromi terhadap mereka yang menindas orang yang lemah, karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang lemah. Hal ini juga berlaku bagi rumah tangga. Banyak orang yang berpikir bahwa perceraian adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Perceraian dibenci Tuhan, tetapi tidak pernah ditulis bahwa perceraian adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Perceraian adalah dosa pengkhianatan. Tapi seorang suami yang menganiaya istrinya juga sebuah pengkhianatan, dan itu adalah dosa kejahatan. Saudara harus tahu ada 2 hukum di dalam pernikahan yang Tuhan tetapkan. Sebelum saya menyampaikan tentang 2 hukum yang ditetapkan Tuhan di dalam pernikahan, ada hukum-hukum yang lain, seperti contohnya pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, jadi tidak ada poliandri, tidak ada poligami. Karena keadilan Tuhan, satu suami hanya boleh menikah dengan satu istri. Demikian juga dengan sebaliknya. Kedua, pernikahan Kristen adalah heteroseksual atau harus lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Ketiga, pernikahan Kristen harus sepadan. Apa artinya sepadan? Sama-sama dewasa, tidak boleh menikah dengan anak-anak. Dan yang keempat, sama-sama anak terang. Dan 2 hukum yang saya akan bahas di sini adalah, yang pertama ada hukum yang terutama atau kehendak Allah yang sempurna di dalam pernikahan. Dari sejak semula, kehendak Allah yang sempurna di dalam pernikahan adalah tidak ada perceraian. Karena pernikahan adalah lambang ikatan antara gereja dengan Tuhan Yesus. Hukum yang pertama kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan
menceraikan istrinya. Jadi hukum yang terutama atau kehendak Allah yang sempurna adalah tidak boleh ada perceraian. Itu sebabnya dikatakan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Demikian juga seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ayat ini diteguhkan di dalam Matius 19 ayat 6 yang berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan banyak orang hanya membaca ayat ini dan mereka semuanya berkata, apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tetapi pada kenyataannya, apakah tidak ada perceraian? Apakah tidak ada pengkhianatan? Bukankah tetap ada perceraian? Kenapa ada perceraian? Padahal firman Tuhan di sini dikatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini sebenarnya mau berbicara, pernikahan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, baik oleh pelakor, baik oleh keadaan, baik oleh iblis. Tidak ada yang bisa dan boleh menceraikan. Hanya saudara yang bisa menceraikan pernikahan saudara sendiri. Sama dengan ayat firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Memang tidak bisa, tetapi orang itu sendirilah yang dapat memisahkannya dengan meninggalkan Yesus dan menjauhi kasih karunia. Tuhan tahu bahwa perjanjian pernikahan ini terdiri dari dua orang yang punya sifat dosa. Tidak semua orang Kristen benar-benar anak Tuhan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup, tetapi pada kenyataannya Tuhan tahu akan ada orang-orang yang tidak mau menepati perjanjiannya. Sehingga Tuhan membuat hukum yang kedua di dalam pernikahan, yaitu hukum yang Tuhan izinkan karena ketegar-tengkukan manusia. 1 Korintus 7 ayat 11 ini berkata, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Padahal tadi ayat 10 berkata, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan di ayat 11 berkata, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tetapi sekali lagi, pada kenyataannya ada orang-orang yang mengkhianati pernikahan. Sehingga Tuhan memberikan hukum yang kedua. Di ayat 11a berkata, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Hukum yang kedua adalah, kalau toh tetap kamu ngotot untuk bercerai, maka ada dua pilihan, hidup melajang atau berdamai dengan suaminya. Jadi, bolehkah bercerai? Boleh. Yang dilarang adalah kalau istri bercerai lalu menikah dengan orang lain lagi. Itu yang salah. Karena pada saat dia menikah dengan pria yang lain sebelum suaminya meninggal, dia berzina. Inilah yang mendatangkan dosa. Itu sebabnya Paulus menasihatkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 8, yaitu, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Kenapa Paulus berbicaranya kepada janda-janda? Kenapa bukan kepada duda-duda? Karena banyak istri-istri yang mengalami pengkhianatan. Dan perceraian ini hanya untuk kasus-kasus berat. Seperti salah satunya adalah karena penganiayaan di luar batas. Tuhan itu adil. Yang perlu saudara tahu adalah pernikahan adalah perjanjian dua pasang manusia, laki-laki dan perempuan. Sebelum menikah, ada perjanjian yang diucapkan di hadapan Allah, di hadapan pendeta, dan di hadapan jemaat. Seorang hamba Tuhan tidak akan berani menikahkan mereka sebelum mereka berdua mengikat perjanjian. Salah satu perjanjiannya adalah suami akan mengasihi istrinya dan istri tunduk kepada suaminya.
Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kira-kira kalau seorang suami di dalam perjanjiannya berkata, aku akan menganiaya kamu, aku akan menyiksa kamu, adakah perempuan mau menikah dengan dia? Atau seorang pria berkata, aku akan menikahi kamu, tetapi kalau kamu tidak punya anak, aku akan menceraikan kamu, adakah wanita-wanita yang mau menikah dengan dia? Demikian juga orang tua, adakah orang tua yang mau menyerahkan anak gadisnya kepada pria-pria yang mengatakan demikian, yang tidak bisa berjanji bahwa dia akan mengasihi istrinya sampai akhir? Itu sebabnya sebelum pernikahan ada perjanjian. Suami akan melindungi istrinya, akan mengasihi istrinya, dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Demikian juga istri juga mengucapkan janjinya. Oleh karena perjanjian inilah sang istri menerima dan suami menerima istrinya. Perjanjian pernikahan adalah perjanjian yang disepakati oleh dua orang, pria dan wanita. Tetapi kalau si pria ternyata menganiaya istri di luar batas, juga menganiaya anak-anaknya, dia seorang pengkhianat, dia seorang pendusta, dia telah menipu istrinya. Dia juga telah menipu hamba Tuhan yang memberkati pernikahan mereka, menipu jemaat, bahkan menipu Tuhan, di mana dia telah berjanji akan melindungi, akan mengasihi, dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Ada orang-orang yang menganiaya istri dan anak-anaknya, bahkan memperkosa anaknya. Apakah istri tidak punya hak menceraikannya? Dia punya hak untuk menceraikan suaminya, karena seorang istri punya hak untuk melindungi dirinya dan melindungi anak-anaknya. Berbeda dengan budak. Seorang budak adalah milik tuannya, sehingga pada waktu disiksa dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena seorang budak tidak memiliki hak atas hidupnya. Bahkan seorang budak, kalau dia harus dikubur hidup-hidup pun, dia tidak bisa menolaknya. Tetapi pernikahan adalah perjanjian dua orang. Kalau suaminya telah menghancurkan perjanjiannya, dia mengkhianati janji nikahnya dengan menganiaya di luar batas, sekali lagi di luar batas, maka istri berhak melindungi dirinya untuk menceraikan suaminya. Pada saat ada kekerasan di dalam rumah tangga, tujuan utama gereja dan tujuan utama istri yang dianiaya harus pemulihan hubungan. Tetapi jika suami yang melakukan tindakan kekerasan kepada pasangannya setelah dikonseling, setelah didisiplin, setelah dilaporkan polisi, dan banyak hal yang sudah dilakukan, tapi dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatannya, maka gereja harus mempertimbangkan untuk memberi dukungan jika si istri minta bercerai. Kita tidak berhak melarang mereka untuk bercerai, karena korban penganiayaan harus diselamatkan. Tetapi kita harus memperingatkan mereka bahwa pada waktu dia menceraikan suaminya, dia tidak boleh menikah lagi kecuali suaminya sudah meninggal. Paulus berkata, kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Maksudnya adalah hidup kudus, membesarkan anak, membangun hidupnya kembali, dan hidup untuk Tuhan. Pernikahan memang perjanjian seumur hidup, tetapi bukan berarti hanya salah satu saja yang bertanggung jawab mempertahankan pernikahan. Sementara suami bebas menganiaya istri dan anak-anaknya. Kalau seorang istri tetap mempertahankan pernikahannya sampai akhir, sekalipun dia dan anak-anaknya dianiaya, maka dia telah melaksanakan firman Tuhan, yaitu kehendak Tuhan yang sempurna. Tetapi pada waktu dia memutuskan untuk meninggalkan suaminya demi melindungi dirinya dan anak-anaknya, dia melakukan hukum pernikahan yang kedua.
tetapi tidak boleh bercerai karena hati yang jahat. Contohnya, suami-suami yang menceraikan istrinya karena istrinya tidak bisa memberi keturunan. Inilah perceraian yang jahat. Atau seseorang yang menceraikan pasangannya karena pasangannya sudah tidak menarik lagi. Atau menceraikan pasangannya karena pasangannya sedang sakit. Atau istri-istri meninggalkan suaminya karena suaminya sudah tidak bekerja lagi dan sebagainya. Tetapi orang yang dianiaya di luar batas, dia bercerai bukan karena hati yang jahat, tetapi karena suami yang jahat, dan dia berhak untuk melindungi dan menyelamatkan dirinya juga anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.